bisa ngomong. Crowds yang luar biasa. Sampai merinding saya. Waduh. Lanjut memuji Tuhan. Kita mau bakar lebih lagi. Kita mau berikan Tuhan kita pasti amin. Nyalakan api Tuhan, nyalakan dan bakar, ya bakar api. Mana ada Tuhan mau pakai kau.
punya karir bernyanyi nih di WL. Di sini nggak perlu sampai kalah kayaknya WL-nya sama crowd-nya ya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Kasta Krisna. Berapa banyak di sini yang udah jadi pemenang? Boleh lambaikan tangannya? Iya. Buat pemenang, kita mau bersorak lagi. Buat yang oh, mari buat pemenang. Bagas.
depan kayaknya udah mau encok-encok. Aduh ya, gak apa-apa. Ya, kalau buat Tuhan ya, baru dikasih minta kakinya, baru setengah jam udah capek Tuhan, jangan dong ya. Kita harus semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Satu pujian yang luar biasa. Apapun yang terjadi, keadaan apapun, jangan tukar Tuhanmu dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Haleluya. Tetap Yesus yang mempesona.
doa kami, ini harapan kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Apapun tantangan, masalah, musim yang kami hadapi, sekali kami menentukan komitmen untuk mengikut Yesus, sampai kami menutup mata kembali kepadamu, kami tetap setia mengasihi Kau. Sebentar, hamba murid kami semua rindu mendengarkan firman. Izinkan hamba murid kami semua Tuhan mendengar isi hati. Berfirmanlah Tuhan, hamba murid kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Thank you buat teman-teman di Praise and Worship. Haleluya, shalom. Senang sekali saya bisa hadir bersama-sama dengan rekan-rekan muda. Ini kali pertama saya hadir. Beberapa leader saya kenal, dan Tante, Ibu Gembala, saya ucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat seluruh tim pengembalaan, khususnya pelayanan di youth. Kami bersyukur hari ini. Perkenalkan, nama saya Putra Tarigan. Puji Tuhan, saya hari ini hadir bersama dengan istri saya, mendampingi saya yang ada di belakang, ya. Dan bersyukur kalau hari ini bisa melayani, karena istri saya adalah teman kuliah saya di STT Karisma di Bandung, dan kami bisa menyelesaikan perkuliahan bersama dan tetap melayani bersama sampai menutup mata tetap bersama. Ya sudah, amin. Ya, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Oke. Nah, saya dikasih satu tema tentang the fire of change. Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasih Tuhan yang hadir hari ini, di dalam kehidupan kita, mungkin berapa hari ini saya mendengar kemarin kita mengikuti doa pencurahan Roh Kudus. Nah, menarik adalah hari ini, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini adalah hari Pentakosta, di mana pada saat di luar Yerusalem, murid-murid mengalami baptis Roh Kudus. Momen ini mengubah kehidupan murid-murid yang sebelumnya mereka penakut dan hanya manusia biasa, tetapi setelah mereka mengalami, kalau baptis Roh Kudus biasa disebut dengan analogikan tentang api. Saat mereka mengalami baptisan Roh Kudus, mereka yang mengalami itu, mereka mengalami perubahan dan menjadi dampak bagi orang lain. Adik-adik, teman-teman yang ada dikasih Tuhan, Petrus adalah orang yang takut waktu para prajurit melihat Petrus sebagai murid Yesus. Yesus sudah ditangkap. Waktu Yesus sudah ditangkap, Petrus mencoba mendekati, melihat dari jauh. Tetapi ada orang yang melihat Petrus dan dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi saat dia mengalami api, mengalami baptisan Roh Kudus, bukan lagi hidupnya yang lama, tetapi hidupnya yang baru. Adik-adik yang dikasih Tuhan, teman-teman, rekan-rekan pemuda yang hadir hari ini, kuasa Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, mengubahkan kehidupan kita untuk hidup kita menjadi suratan Kristus yang terbuka. Agar dari kehidupan kita, teman-teman, keluarga kita melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Teman-teman, Yesus naik untuk menyiapkan sorga bagi kita. Roh Kudus turun menyiapkan kita bagi sorga. Waktu Yesus naik, dia berkata dan berjanji, aku akan naik dan menyiapkan tempat. Tetapi dia memberikan roh penolong untuk menyiapkan kita bagi sorga. Nah, anak muda dikasih Tuhan yang hadir hari ini, dalam Yohanes 16 ayat ke-13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, teman-teman, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus dimateraikan dalam kehidupan kita. Materai itu tanda kepemilikan. Saat teman-teman membeli sepeda motor, diberikan surat tanda kepemilikan.
Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi materai bahwa kita mulai hari ini menjadi milik Kristus. Makanya waktu kita dibaptis, itu deklarasi, pengumuman kepada orang-orang di sekitar kita, mulai hari ini saya menjadi milik Kristus. Pertobatan, pengakuan kita kepada Yesus, hati kita, Yesus yang tahu. Tetapi untuk kita bisa mendeklarasikan kepada dunia, kita melakukan yang namanya baptisan. Kita dibaptis air, itu menjadikan tanda, pengumuman bahwa kita adalah milik Kristus. Nah, sampai kita dibaptis secara selam, kita butuh yang namanya kuasa Roh Allah yang dimateraikan dalam kehidupan kita, memampukan kita memberikan dampak dan mengubahkan. Dimulai dari diri kita. Kita nggak bisa mengubahkan orang di sekitar kita kalau kehidupan kita pun belum mengalami perubahan. Hari ini Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita, membangkitkan kehidupan kita, menghidupkan kembali roh kita, untuk kita bisa mengubahkan orang-orang di sekitar kita dari kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama apa dampak saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Ada 3 hal hari ini yang kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah menjadi saksi untuk menjangkau. Ingat, Roh Kudus diberikan kepada kita bukan hanya untuk membuat kita sakti, tetapi untuk kita menjadi saksi. Bukan hanya manifestasi karunia Roh Allah yang akan diberikan, tetapi bagaimana kehidupan kita menghasilkan buah, yaitu buah roh. Kehidupan yang mengalami perubahan. Saat kehidupan kita mengalami perubahan, orang-orang melihat dan mulai kepo. Kenapa dia berubah? Di dalam Matius 28 ayat ke-19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Teman-teman yang kasih Tuhan, setelah murid-murid mengalami baptisan Roh Kudus, dan sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan tugas kepada murid-murid untuk memberitakan dan memuridkan. Jadi, baptisan Roh Kudus bukan hanya untuk membuat kita memanifestasikan karunia. Karunia Roh Allah itu adalah bagian dari sebuah manifestasi. Tetapi jangan berhenti sampai di sana. Tugas dan panggilan untuk kita dipenuhi, dilawat, dibaptis oleh Roh Allah, untuk kita menjadi saksi. Sama-sama katakan menjadi saksi. Saksi. Kehidupan kita dimulai dari rumah, harus menjadi saksi. Bangun, jangan lagi telat. Jangankan ngajak orang beribadah, di rumah saja malas-malesan. Belajar aja masih nyontek. Datang ke sekolah aja masih terlambat. Masih sering bolos. Kehidupan yang menjadi saksi itu berbicara bagaimana kehidupan kita saat Roh Allah membaptis kita, memenuhi kehidupan kita. Kehidupan kita harus mengalami perubahan. Yang setuju kata amin. Teman-teman, anak muda, adik-adik yang dikasih Tuhan yang hadir hari ini, ingat, setiap kita itu punya misi yang sama, tapi dengan peran yang berbeda. Kita itu punya misi. Misinya apa? Menjadi saksi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita punya misi yang sama, tetapi dengan peran yang berbeda. Maksudnya gimana Kak Putra? Peran kita ke depan, yang SMP boleh angkat tangan? Oke. Ya, kita beda sedikit aja umurnya. Yang SMA? SMA? Oh, sedikit yang SMA ya? Kok malu-malu yang SMA? Biasanya SMP yang malu-malu, SMA yang malu-malu ya? Oke. Ya, masih ada SMP, ada SMA ya? Ya. Yang udah kuliah, udah kerja, udah punya anak, nggak saya tanya ya. Nah, waktu kita menjadi, Kak, saya ingin menjadi seorang pengusaha. Saya ingin menjadi seorang dokter. Saya ingin menjadi seorang politikus. Apapun peran kita, ingat saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita harus menjadi saksi
di mana kita ditempatkan. Di pemerintahan kita harus menjadi saksi. Di dunia pendidikan kita harus menjadi saksi. Adik-adik, zaman Kak Putra masih SMA, Kak Putra itu bikin persekutuan doa di sekolah, di mana nama sekolahnya sekolah STM. Laki-laki semua seringnya berantem. Setiap hari minimal 1 kali ada pertandingan kickboxing. Karena STM, lihat-lihatan aja. Kalau biasanya di SMA, cowok sama cewek lihat-lihatan bisa jatuh cinta. Ini cowok sama cowok di zaman Kak Putra itu ribut berantem. Lihatan lebih dari 3 detik, baku pukul. Tetapi waktu Kak Putra hadir dalam sebuah ibadah pencurahan Roh Kudus, Kak Putra ngalami lawatan Tuhan. Kak Putra Kak Putra mau sampaikan, orang yang sama seperti air, waktu dia dipanaskan, dia akan meluap-luap, dan kalau meluap-luap, dia akan sampai keluar. Orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, dia akan tidak tahan kalau tidak bersaksi. Yang sudah kata amin. Dia akan dituntun Allah untuk menjadi dampak dimulai dari sekitarnya. Misi kita adalah memperkenalkan Yesus kepada orang yang belum kenal melalui cara kita hidup. Teman-teman ingat gak? Siapa yang suka nonton film action? Boleh nggak tangan? Oke, ada beberapa. Nah, Kak Putra suka nonton film action. Salah satu filmnya adalah Mission Impossible. Ya, film ini bercerita tentang, bagi yang belum tahu, bagaimana mereka selalu mendapatkan sebuah misi yang nggak mungkin bisa berhasil. Makanya judulnya Mission Impossible. Tetapi mereka ujung-ujungnya main film pasti berhasil. Nah, menarik adalah yang berhubungan dengan poin yang menjadi saksi. Ingat, kita ini punya peran yang berbeda-beda untuk misi yang sama. Nah, waktu film itu, kalau teman-teman pernah dengar atau pernah lihat, beberapa orang mengambil peran. Ada yang menjadi driver, menjadi pelayan, menjadi wanita cantik dan seksi, menjadi laki-laki yang memegang IT. Semua mereka punya peran yang berbeda, tapi punya misi yang satu. Untuk apa? Untuk berhasil target yang mereka capai. Nah, ingat cerita film ini, Kak Putra ingat sebuah cerita di mana sebuah agen intelijen diminta untuk melihat dalam sebuah gedung di tengah-tengah pasar, untuk dia bisa melihat siapa yang masuk membawa apa dan siapa yang keluar membawa apa. Nah, karena itu ada di dekat dengan pasar, untuk dia menyamar lebih mudah, dia menyamar menjadi seorang pedagang. Waktu dia menjadi seorang pedagang, dia mulai bisa lihat di pintu siapa yang masuk dan keluar membawa apa, dan keluar membawa apa. Setelah berjalan beberapa waktu, namanya jualan di pasar, ada yang dijual, orang beli. Singkat cerita, jualannya habis. Waktu jualan habis, dia harus menambah, merestock jualannya. Dia nggak mungkin jualan tapi nggak ada yang dijual, langsung ketahuan penyamarannya. Singkat cerita, dia merestock lagi barang-barang untuk dijual. Saking laku kerasnya, dia lupa tanggung jawabnya untuk melihat pintu masuk, siapa yang masuk dan keluar membawa apa. Dan akhirnya misi itu gagal melalui kehidupannya. Adik-adik, Kak Putra tahu kita semua punya tujuan, punya keinginan, punya cita-cita. Itu baik. Tapi dari peran kita itu, jangan sampai kita lupa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita, yang mengubah kehidupan kita. Dengan itu, kita mau bersaksi dimanapun, di peran apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang sudah kena amin. Dimulai dari rumah. Mulai mengalami perubahan dimulai dari rumah. Yang biasanya malas bangun, mulai bangun pagi lebih cepat. Yang mulai malas cuci piring, mulai cuci piring. Mulai malas beresin tempat tidur, mulai beresin tempat tidur. Malas ke gereja, ada pesan sponsor. Malas ke gereja, mulai malam ini setelah Roh Kudus membaptis kehidupan kita, kita mulai antusias. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat kita.
attitude kita itu mempengaruhi orang mau dengar atau tahu tentang Yesus dari kehidupan kita. Kaputra adalah orang yang masuk koran karena memimpin tawuran di sekolah Kaputra, menyerang sekolah orang lain. 3 hari mereka tutup. Dan foto Kaputra paling depan masuk di koran. Dan waktu itu Kaputra harus memenuhi panggilan dari Polsek karena Kaputra memimpin tawuran. Tetapi saat mengalami baptisan Roh Kudus, Kaputra ngajakin teman-teman Kaputra yang nakal-nakal ini untuk ibadah. Orang kalau ngelihat perubahan kehidupan kita, dia mulai kepo. Ini anak kenapa? Kesambet apa? Di hari-hari pertama mereka kaget. Kenapa ini orang yang memimpin tawuran tiba-tiba berubah mau ngajakin kita ibadah? Mulai dari situ Kaputra mulai ngajakin mereka, doain mereka, ajak mereka beribadah. Yang biasanya mereka ngejam di bar di mana, Kaputra suruh main musik di persekutuan doa di sekolah. Dan waktu itu banyak sekali orang alami pertobatan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita attitude-nya nggak berubah, bagaimana mungkin orang mau kepo dan penasaran dengan Yesus yang kita percaya ini? Ingat, kita ini showcase-nya kerajaan Allah, brand ambasadornya kerajaan Allah. Ingat, apapun yang kita lakukan akan dikaitkan dengan Tuhan yang kita percaya. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Doa, hidup kita lebih kencang berbicara dibandingkan dengan mulut kita. Kaputra bisa hebat khotbah depan mimbar, berapi-api, tapi kehidupan yang di luar mimbar lah yang akan lebih kencang berbicara daripada di mimbar. Makanya Kaputra punya tagline, khotbahkan apa yang kamu hidupi, hidupi apa yang kamu khotbahkan. Kehidupan kita, teman-teman yang melayani sebagai pemimpin di tempat ini, belajar menghidupi kebenaran Tuhan, agar dari kehidupan kita orang merasakan kasih Tuhan. Teman-teman, doa membuat hati orang lain rindu untuk mengenal Kristus. Kita berdoa kan supaya jiwa-jiwa banyak tempat ini. Setuju kata amin? Amin. Tapi jangan sampai setelah orang datang ke gereja ini, dia lihat kok sombong ya orangnya. Kok beda ya? Di gereja kok lembut sekali. Shalom. Shalom. Senyumnya wah, senyum Pepsodent. Di luar maki-maki orang. Ups. Di luar baku hantam. Di luar jamak-jamakan. Kenapa? Karena pacarnya dia rebut. Come on. Doa membuat hati orang lain rindu mengenal Kristus, tetapi sikap hidup kita membuat orang lain mengambil keputusan. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan karena sikap kita. Hal yang pertama, kalau Roh Kudus membaptis kita, api itu mengubahkan kehidupan kita untuk kita bisa berdampak bagi orang lain. Dimulai, kita harus menjadi saksi. Yang kedua, dalam Titus 1:16 dikatakan mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, mereka keji, durhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Teman-teman, sering sekali orang berpikir di dalam gereja nggak boleh berbuat dosa, tapi di luar gereja boleh. Contoh. Biasanya kalau Kaputra pelayanan itu anak-anak muda ataupun di gereja Kaputra di lokal, mereka tanya, "Bang, kan abang tadi ngomong gak boleh merokok, tapi dicatat dalam kita nggak ada ayatnya, Bang." Benar ya? Nggak tahu kalau di sini mah pasti nggak ada yang merokok nih. Saya lihat dari bibirnya, wah ini masih kudus ya. Ya. Tapi ada tadi nyeletuk dibilang bukan kudus enggak, tapi rokok kudus. Nah, teman-teman, kalau ini pertanyaannya, Kaputra mau ngomong gini. Kalau merokok itu nggak ada ayat di Alkitab, besok minggu depan ibadah, datang beribadah. Kalau Kaputra lagi khotbah, khusus Kaputra khotbah, teman-teman merokok aja yang merokok di gereja ini. Nggak apa-apa kan? Kan ada ayat di Alkitab. Nggak ada di Alkitab, nggak apa-apa. Nggak ada merokok kan, Bang? Jadi kenapa kita di gereja nggak boleh merokok, tapi di luar boleh? Sadarkah kamu bahwa kamu adalah tubuh Kristus?
Roh Allah berdiam bukan hanya di gedung gereja, tapi di dalam hidup kita. Kita ini baik Allah. Roh Kudus ada di dalam. Sudah cukup apinya, nggak usah ditambah dengan apinya rokok. Udah cukup. Cukup untuk mengubahkan hidup kita, untuk menjadi dampak bagi orang lain. Yang setuju katakan? Di banyak cewek yang setuju katakan? Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yang pertama, kalau api itu mengubahkan kehidupan kita, kita akan menjadi saksi untuk menjangkau. Yang kedua, memimpin kita ke dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a dikatakan demikian. Tetapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ingat, pekerjaan Roh Kudus itu menginsafkan. Tidak ada seorang pun yang percaya kepada Yesus kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di sana, kita butuh Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Makanya pertobatan itu dua. Sekali, waktu kita pertama sekali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi yang kedua, setiap hari. Tadi waktu di jalan mungkin naik motor, tadi jalan banyak naik sepeda motor. Kaputra juga sering naik sepeda motor. Karena dalam perjalanan sepeda motor ada yang nyalip lah, ada yang klakson lah, bikin emosi. Mungkin kita mengeluarkan perkataan yang marah, menyebutkan nama-nama binatang yang tidak seharusnya. Misalnya seperti tikus, kucing, semut gitu kan. Ya kalau itu doang sih nggak marah orangnya. Nah, perkataan-perkataan yang sering sekali. Waktu kita di jalan mau pelayanan tadi, kayak Kaputra, wah lihat, wah mepetnya waktunya. Agak sedikit ngebut di jalan. Istri udah bilang pelan-pelan, mau pelayanan nih. Jangan sampai nanti cuman di luar ngomongin kasar, di dalam haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tapi di luar baru maki-maki orang. Roh Kudus menuntun kita untuk menginsafkan, mengingatkan kita untuk kita kembali ke dalam Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus menginsafkan kepada orang-orang yang belum selamat, tetapi juga bekerja dalam orang percaya dan gerejanya untuk mengajar, membetulkan kesalahan, menuntun kepada kebenaran. Generasi yang berdampak, Roh Allah yang mengubahkan kehidupan kita, yang mampu mengubahkan lingkungan kita. Dimulai dari apa? Gereja yang berani menyampaikan kebenaran, menegur kesalahan, agar kehidupan ini bertumbuh semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Gereja itu adalah bengkel di mana sama-sama datang dengan segala keterbatasan, kekurangan, dan sama-sama mau bertumbuh karena dituntun dan ditolong oleh Roh Allah. Ingat, setiap hari kita harus bertobat dari pikiran, perkataan, tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kaputra itu menganalogikan Roh Kudus itu seperti GPS. Nah, teman-teman tahu GPS? GPS adalah alat di mana mengetahui, kita tahu tempatnya. Kayak tadi Kaputra dikirimin link, Kaputra klik, oh ya, tahu durasi perjalanan berapa lama. Oh, nanti akan melewati tempat ini. Oh, di titik ini ada macet. GPS memberitahukan itu. Nah, tadi Kaputra nyampe di depan, GPS suruh ke kiri, masuk ke dalam gang. Kaputra lihat, oh nggak mungkin bisa masuk nih. Kaputra lurus, GPS suruh balik. Bayangkan kalau Kaputra nggak mau dengar GPS, nggak mungkin ke sini dalam. Jalan terus Kaputra, sampai Kaputra ke bandara. Sadar nggak sih, dalam kehidupan kita, waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus selalu mengingatkan kita, putra, kamu gak boleh ngomong gitu. Itu menyakiti hati orang lain. Pernah nggak sih lihat orang bercandanya yang jahat gitu loh? Maksudnya, kamu itu. Kalau ngomong itu nyelekik. Nah, Roh Kudus mengingatkan kita, memimpin orang percaya untuk kita dituntun kepada sesuatu. Apa tujuannya? Tujuannya semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Ingat, Paulus mengingatkan kita, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu seperti bayi rohani yang perlu bertumbuh. Pertumbuhan itu harus semakin dewasa. Bukan soal durasi, bukan soal lamanya, tetapi soal kualitasnya.
Maka dari itu adik-adik, teman-teman generasi muda, GPS seperti roh Allah menuntun kita saat kita mau melenceng ke kiri. GPS bilang balik, no, balik. Dengarkan, jangan keraskan hatimu dan akhirnya engkau mengalami stuck, mengalami kebutuhan. Ingat bahasa Israel, karena kedegilan hatinya, dia harus melewati 40 tahun membuang waktu. Teman-teman, sering kan dengan orang bertobat, waduh jahat, pembunuh dan sebagainya. Dan kita merasa, wah luar biasa ya. Kenapa Kak Putra menceritakan keburukan Kak Putra yang lalu? Supaya adik-adik yang umurnya lebih muda tidak harus melewati hal yang sama, membuang waktu untuk hal yang sama. Roh Kudus menuntun kita, memimpin kita kepada kebenaran agar kehidupan kita bisa memenuhi kehendak Tuhan dan agenda surga dipenuhi dalam kehidupan kita. Ingat, kita ini imamat yang rajani, brand ambassador kerajaan Allah. Kalau brand ambassador itu selalu mengiklankan produk yang dia menjadi brand ambassadornya. Ingat, kita ini agennya kerajaan Allah. Yang ditanya sampai surga adalah bukan seberapa banyak kamu khotbah di gereja, seberapa banyak gereja yang kamu pelayanan musik, WL, seberapa banyak kamu doanya. Tapi yang ditanya adalah saat hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup kita memberikan dampak, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Melalui kehidupan kita, Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Yesus juga katakan amin. Teman-teman, ini cerita yang saya pikir baik ya, kesaksian. Saya hari Senin lalu, biasanya Senin lalu, tepat Senin yang lalu, seminggu yang lalu, kebetulan mesin cuci di rumah kami rusak. Nah, jadi Senin itu kan saya dan istri itu adalah full timer di salah satu gereja GBI, dan karena mesin cuci rusak, kami lihat tumpukan pakai sudah banyak. Akhirnya kita bawa ke laundry, singkat cerita, kita bawa ke laundry, karena hari Senin hari libur full timer, kita bawa di hari Senin. Jadi date-nya saya dengan istri itu di hari Senin, dan hari itu di laundry. Karena kalau malam biasanya kita jalan, tapi malam itu di gereja tempat saya pelayanan itu ada pencurah Roh Kudus. Jadi malam tidak mungkin kita bisa jalan-jalan. Jadi kami date-nya itu di laundry. Tapi waktu date di laundry menarik sekali, masih dicuci, kita ngobrol, masukin ke pengering. Nah waktu dikeringkan, kita keluarin, ada beberapa pakaian yang masih basah, masih agak lembab sedikit lah. Saya coba untuk keringan selagi, dan istri saya lagi melipat pakaian di meja yang sudah disediakan. Jadi karena waktu tinggal sedikit lagi, saya fokus kepada mesin pengering, dan tanpa saya sadari, mata saya terganggu ke bawah. Ternyata di bawah dari mesin cuci ada 6 itu, di bawah itu ada cincin emas. Cincin emas. Nah, saya ini kebetulan orang dari Sumatera, orang Batak, yang kesukaannya selain Taurat Tuhan dan babi panggang, kesukaannya adalah emas. Jadi kalau saya itu tahu persis, karena sudah terbiasa. Keluarga kami itu, wah kalau udah pesta itu mungkin hampir lebih berat emas daripada berat badannya. Ya, jadi sudah terbiasa dipakai emas di mana-mana, anting, tangan, kalung. Kalau bisa di kaki mungkin dipasangi rantai gitu ya. Nah, maksud saya kenapa? Saya tahu persis itu emas asli dan menarik hati saya. Ya, teman-teman, saya mau sampaikan kenapa pentingnya dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu saya mau ada niat tuh ambil, Roh Kudus berkata, jangan. Lembut sekali. Lebih lembut dari suara istri saya. Dia bilang, jangan. Istri saya nggak tahu. Saya lihat iblis. Iblis itu pintar sekali untuk membuat kita, oh aman kok Putra aman. Kenapa? CCTV-nya nggak mengarah ke bawah. Jadi waktu kamu ambil, nggak ketahuan kok kamu yang ambil. Saya lihat lagi ke belakang. Oh tidak ada yang melihat. Kalau saya ambil itu, karena mereka lagi asik semua ngobrol. Lihat, kalau bukan karena Roh Kudus yang memimpin, kita mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Teman-teman tahu, anak muda, akhirnya Kak Putra putuskan untuk mengambil cincin dan mengembalikan kepada yang punya.
Boleh tepuk tangan yang terbaik. Teman-teman, tidak ada orang yang kebal dengan godaan kalau bukan karena Roh Kudus yang memimpin kehidupannya. Adik-adik, teman-teman yang hadir hari ini, kamu akan diperhadapkan dengan pilihan setiap hari untuk kamu jatuh ke dalam dosa atau tidak. Oh, nggak apa-apa, dunia kan biasa. Standar kebenaran Tuhan tidak sama dengan dunia. Hal yang kedua, yang akan menjadi dampak dalam kehidupan kita, kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, mengubah kita, Dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, dikatakan untuk dampak dari Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, dimampukan untuk melawan arus dunia. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, hal yang ketiga yang akan kita dapatkan kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita dimampukan untuk melawan arus dunia. Teman-teman, Kak Putra baru pulang dari Kalimantan, tepatnya Tarakan. Nah, di sana salah satu sesi yang kita bawakan adalah tentang gambar diri, salah satunya. Dan setelah sesi, salah satu anak ngobrol ke Kak Putra. Kak Putra, saya itu udah mulai pacaran. By the way, dia masih SMA. Oh iya, oke. Mama kamu tahu, orang tua tahu? Tahu. Kak Putra, saya punya pertanyaan. Oh iya, apa? Dia tanya begini, Kak Putra, boleh nggak kalau pacaran itu ciuman? Oke, Kak Putra tanya. Ini yang tanya perempuan ya. Kak Putra tanya, kenapa kamu bertanya boleh nggak pacaran, boleh nggak ciuman di pacaran? Dia bilang, karena begini Kak Putra, cowok saya bilang kalau kamu sayang dengan saya, boleh nggak saya cium kamu? Terus Kak Putra bilang kepada wanita ini, adik, pacar kamu itu buaya. Kak Putra pikir sudah selesai. Tahu? Dia kasih pertanyaan pamungkas. Dari mana Kak Putra tahu? Dalam hati Kak Putra jawab, kan ini buaya senior. Teman-teman, adik-adik yang dikasih Tuhan yang hadir hari ini, waktu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Roh Kudus memampukan kita untuk melawan arus dunia. Arus dunia sekarang, Kak Putra baru tahu, pacaran boleh pacaran ke Bali, nginap, dan Kak Putra tanya, kalian ke Bali cuma berdua? Iya Kak Putra, tenang, aman kok Kak, kami beda kamar. Come on. Are you sure? Nah, teman-teman, ternyata di kalangan beberapa orang pacaran ke Bali, nginap di Bali berdua, itu sesuatu yang romantis. Dan yang ngomong ini adalah salah satu leader di gereja pusat kami yang di Bandung. Dan saya, ini pemimpin di generasi muda. Dan waktu saya tanya, wow, mungkin dia tahu saya kaget dan dia bilang, Kak, ini udah biasa loh. Itu biasa kok pacaran begini. Mungkin zaman kakak nggak kayak gitu pacarannya. Oke. Oke. Ya memang kalaupun waktu itu kami pacaran ke Bali, nggak ada uangnya memang. Tapi maksud saya cuma berdua. Ayolah. Nah, teman-teman, Kak Putra tuh menarik sekali tentang bunga teratai. Teman-teman tahu, bunga teratai ini bunganya indah. Dia ditopang oleh batang yang meluncur ke bawah di tengah-tengah kolam yang airnya kotor. Dari bunga teratai ini kita belajar satu hal. Lingkungan yang jorok, yang kotor,
kalau ditopang dengan batang yang kuat, dia akan menghasilkan bunga yang indah. Kalau kamu berkata, Kak Putra, kenapa saya ngomong ini mohon maaf, pasti di sini ada, tapi mudah-mudahan nggak ada sih. Di gereja tempat pelayanan saya, di leader, saya udah lama tidak khotbah di youth tempat saya pelayanan. Tiba-tiba ketua youth bilang, Kak Putra khotbah. Oke, saya khotbah. Setelah khotbah, karena udah lama nggak ketemu mereka, saya nongkrong dengan beberapa leader. Waktu nongkrong, tiba-tiba satu orang ngomong gini, anjir, Kak Putra kemarin, saya kaget luar biasa. Tunggu, tadi kamu ngomong apa? Oh, kata anjir itu udah biasa Kak Putra. Itu bahasa Indonesia, dia bilang gini, bahasa Indonesia yang sudah disetarakan, YBS. Oke. Mungkin saya kurang gaul. Tapi saya mau sampaikan begini. Apapun yang dunia berikan, kalau melanggar tidak sama dengan firman Tuhan, bukankah kita harusnya yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita memiliki standar yang berbeda? Yang sesuai kata amin. Amin. Mohon maaf kalau ada yang bersikap seperti itu. Kalau itu kata-kata yang baik, coba sebutkan itu kepada orang tuamu. Dan kamu bilang, papi, mami, ini kata yang sudah disetarakan. Kita tahu apa hasilnya. Kalau manusia saja tidak suka disebutkan dengan begitu, apalagi Bapak kita di sorga, yang dia mati di kayu salib 2000 tahun lalu, karena dia begitu besar kasihnya kepada kita. Bukankah mulut kita harus kita jaga, pikiran kita jaga, mata kita jaga, hati kita perlu kita jaga. Teman-teman, ingat, benar, kita hidup di dunia. Kalau saya nggak pakai kata anjrit Kak di tongkrongan, saya dipanggil pendeta Kak, kenapa apa? Daripada kamu dipanggil iblis. Ingat, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, membaptis kita, agar hidup kita menjadi standar yang baru. Yang sesuai kata amin. Waktu kita di tongkrongan, Kak Putra setelah mengalami pertobatan, nggak ada lagi yang berani ngerokok. Mereka masih ngerokok, tapi kalau Kak Putra datang, itu mereka mati ngerokok. Mereka lebih takut lihat Kak Putra lihat mereka merokok daripada kuri melihat. Kenapa? Karena udah punya standar yang baru. Saya dari situ di tongkrongan anak-anak leader youth, Kak Putra sampaikan cuma satu. Oke, brother, nanti waktu ngobrol sama mama kamu, coba kamu ngomong begitu. Ya, saya lama, dan akhirnya sekarang ini di tongkrongan anak leader-leader di mana tempat saya melayani, dia lagi kata-kata itu. Kenapa? Karena hidup kita harus memberikan standar. Dengan apa? Dengan hidup takut akan Tuhan. Teman-teman, saya udah pemain musik, ada di sini. Tim produksi musik datang ke depan. Saya tuh berkalimat lagi. Hanya ikan yang mati yang akan mengikuti arus. Kalau iman, rohmu masih menyala-nyala, kamu gak boleh ngikutin arus dunia. Ikan paling mahal, ikan salmon, karena dia melawan arus, berani melawan arus. Kak Putra kalau melawan arus, hidup kita itu jadi dijauhin orang. Kak Putra selalu percaya, terang dimanapun dia berada, sekecil apapun dia akan memberikan pengaruh. Amin. Garam paling sedikit pun dia, kalau ditaruh di mangkuk sup yang tawar, akan memberikan dampak. Jangan sampai kita itu tidak menjadi terang di tengah-tengah tongkrongan kita. Kita nggak jadi garam di tengah-tengah tongkrongan kita. Ayo, anak-anak muda yang hadir hari ini, melalui perayaan pencurahan Roh Kudus Pentakosta, mungkin hari ini ada begitu banyak ikatan dosa yang masih mengikat hidup. Atau hari ini ada begitu banyak kejijikan yang masih kau lakukan dalam kehidupan. Biar Roh Allah dia tahu kita ini baiknya Allah, di mana Roh Allah berdiam. Kamu senang nggak kamar yang jorok? Kamu bisa tidur di kamar yang jorok? Yang bau? Allah juga mau hidupmu di mana Roh Allah tinggal sebagai materai
Dia rindu, dia menikmati keindahan dari hal-hal yang menjijikan dikeluarkan dari hidup kita. Teman-teman, orang sekitarmu, pemimpinmu, orang tua nggak tahu apa yang kamu lakukan, tapi dia tahu. Dia bukan hanya kuasa, tapi dia pribadi. Pribadi Allah yang merasakan apa yang kamu rasakan. Dia mengerti. Mungkin hari ini kau berkata, Putra, kalau roh Allah dalam hidupku, kenapa keluargaku berantakan? Kenapa prestasiku begini? Kenapa aku kuliahnya begini? Pekerjaanku kok begini? Hari ini waktunya bicara kepada roh Allah. Dia hadir bukan hanya di ruangan ini, tapi dia hadir di ruang hati. Datang dengan hati yang terbuka, buka hati, sungguh-sungguh. Adik-adik, teman-teman, Kak Putra adalah orang-orang yang mengalami Tuhan. Walaupun anak pendeta, tapi hidup yang bejat. Tapi saat Roh Kudus hadir memenuhi kehidupan Kak Putra, dia mengubahkan dari dalam dan berdampak kepada orang di luar, dan orang di luar juga mengalami perubahan. Kita rindu untuk hidup kita menjadi dampak bagi orang lain. Undang Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus membangkitkan roh kita. Saya harus membangkitkan. Teman-teman, teduhkan hati kita. Buka hati kita, datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Kau usah lihat kiri kanan. Datang dengan segenap hati. Ini hari ini urusan pribadimu dengan Allah. Mungkin orang lain gak tahu apa yang kamu lakukan, tapi Roh Kudus udah terlalu lama kita mengabaikan Roh Allah berbicara dalam kehidupan kita. Emang Roh Allah bisa berbicara, Kak Putra? Bisa. Dia pribadi yang Yesus berikan untuk menolong kita, menuntun kita kepada kebenaran, menginsafkan kita dari segala pelanggaran. Undang Roh Allah memenuhi hati kita, membangkitkan roh kita. Minta Roh Allah menguduskan hidup kita, agar kita berdampak bagi generasi kita, berdampak bagi keluarga kita. Saya rindu satu anak muda diselamatkan, dia bisa menyelamatkan keluarganya dari hidupnya yang diubahkan. Dia mampu menjadi teladan untuk mengubahkan kehidupan keluarganya. Gak peduli keluargamu berantakan, gak peduli situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan. Kak Putra mau sampaikan satu hal. Kalau Roh Kudus melawan hidupmu, memenuhi hidupmu, dia akan mengubahkan kehidupan. Undang supaya Roh Kudus kembali membangkitkan hidup. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari katakan, terima kasih. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu, urapiku, urapiku dengan indahku, terus penuhi setiap kali. Penuhiku terus oleh setiap tantangan yang hati yang berkudus yang bisa. Jangan satu pun lewatkan, semua dilakukan. In the name of Jesus. Mari dengan segala hati kita datang kepada Tuhan. Sama-sama kita seperti rusa rindu surgamu, begitu
sembah. Adik-adik belajar menyembah Tuhan. Nyatakan kerinduan hati. Sampaikan apa yang kau alami di hadapan Dia. Dia Roh Allah hadir dalam hidupmu. Dia mengerti, Dia peduli. Mari buka hati. Kau usah lihat kehadiran Tuhan datang secara pribadi. Segala perlakuan yang kau buat, kamu berdoa di dalam nama Yesus. Hati yang terluka dengan perkataan sikap orang lain yang melukai hati generasi ini, kamu berdoa di dalam nama Yesus. Disembuhkan, dibalas setiap luka kami di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, setiap anak mudamu hari ini mengalami keterikatan dengan dosa, kamu berdoa di dalam nama Yesus. Dipatahkan di dalam nama Yesus. Masih terikat dengan banyak dosa percabulan,
dosa kenajisan hari ini datang dan akui di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, ampuni kami, ampuni kami, ampuni generasi ini, ampuni ampuni kami. Kami berlutut berdagang hati kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak hidup dalam kekudusan. Sehingga pulihkan setiap luka generasi ini Tuhan. Pulihkan. Setiap kekecewaan yang dialami generasi ini Tuhan pulihkan. Tuhan balu, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Hati kami di bawah kaki-Mu. melepaskan berkat Tuhan. Biar impartasi dari para pemimpin bagi generasi, agar mereka dipulihkan, dilawan oleh Tuhan. Yes, amin. Ya, haleluya. Kami lepaskan impartasi hadir Allah mengalir di dalam kami.
sama-sama bangkit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan. Yes, amin. Sama-sama angkat tangan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ya Roh Kudus, ini bukan tentang pribadi, bukan tentang organisasi, ini tentang Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala Raja. Roh Kudus yang memulai dan Kau yang terus melanjutkan, memproses. Mau berdoa Tuhan secara khusus buat para pemimpin generasi muda tempat ini, untuk beri kekuatan, kesatuan hati, agar melayani generasi ini dengan rasa takut dan hormat Tuhan. Agar mereka menjadi teladan bagi generasi di bawahnya. Agar generasi depan generasi dipulihkan, dikuatkan di dalam nama Yesus. Gereja ini menjadi tempat di mana generasi muda dimuridkan, menjadi rumah bagi generasi, agar semuanya dipakai Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa bagi Ibu Gembala dan seluruh pemimpinan Gembala di tempat ini. Tuhan yang mengurapi dan memberkati. Biar generasi muda memiliki rasa hormat, sakmit kepada pemimpin Gembala di tempat ini Tuhan, dan memberkati para pemimpin kami, beri kekuatan, kesehatan, hikmat Roh Allah memenuhi hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami siap terus menikmati pekerjaan tangan-Mu, mulai pribadi kami, gereja ini, keluarga kami, bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang menikmati lawatan Tuhan dan bersyukur, mari sama-sama katakan